Di antara para sahabat Nabi, ada yang dikenal karena ilmu, ada yang harum namanya karena kesuhudan, ada pula yang dikenang karena keberanian di medan perang. Namun, ada satu nama yang dikenang karena pertarungan terbesar, bukan di luar dirinya, tapi di dalam hatinya. Namanya Abu Mihjan Ats-Tsaqafi, seorang penyair ulung dari kabilah Tsaqif di kota Thaif. Ia dikenal karena lisannya yang tajam dan puisinya yang membakar. Namun, ia juga dikenal karena kecanduannya pada minuman keras. Abu Mihjan tumbuh dan dibesarkan oleh kabilah Tsaqif, kabilah yang tidak mengenal kata menyerah atau lari dari medan perang, dan kabilah yang tidak mudah untuk dikalahkan. Kabilah yang terus mengembangkan senjatanya, dari senjata pedang ke tombak, dari panah ke menjanik, dari kendaraan unta dan kuda beralih pada kendaraan amfibi, kendaraan yang dapat menghancurkan benteng dan dapat menghalau musuh. Selain itu, mereka sangat mahir dalam menunggang kuda. Abu Mihjan mendengar tentang Islam, tentang Muhammad, dan tentang satu agama yang menyatukan hati dan jiwa. Ia pun meninggalkan Thaif dan menuju Madinah. Tapi dosa tak serta-merta hilang, yaitu minuman keras. Abu Mihjan berjalan sendiri menuju Madinah, hanya berbekal satu kantong air dan sebait syair di mulutnya. Di Madinah ia duduk di bawah Masjid Nabawi, mendengarkan Nabi dari kejauhan. Dalam hati dia berkata, "Ya Allah, jika jalan ini benar, kuatkan aku untuk meninggalkan apa yang menghancurkanku." Ia berperang bersama Nabi. Ia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, tapi lagi-lagi Khomer masih menyiksanya. Setiap kali dia dihukum cambuk, ia tak lari, ia tak menyangkal, ia pasrah, ia tahu bahwa itu salah. Tapi rasa bersalah tak serta-merta menyembuhkannya. Sehingga suatu hari dia dihukum cambuk karena meminum khomer. Pada saat itu Umar bin Khattab ada di dekatnya. Umar berkata, "Laknat Allah atasmu wahai Abu Mihjan." "Jangan kau katakan itu wahai Umar. Sungguh ia mencintai Allah dan Rasulnya, sela Nabi yang pada saat itu beliau sendiri yang menghukumnya." Beberapa ulama menyebut Abu Mihjan ikut perang Hunain dan Thaif karena ia berasal dari kabilah Tsaqif, yaitu kabilah yang di masa awal memusuhi Islam, lalu ia masuk Islam setelah Fathu Mekkah. Tapi sejarah tidak mencatat perang heroiknya saat berperang bersama Nabi, karena pada saat itu ia seorang sahabat yang kecanduan pada minuman keras. Tahun 15 Hijriah, pasukan Islam bersiap menghadapi kekuatan besar Persia dalam perang terbesar sejak wafatnya Nabi. Tepatnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang pada saat itu Abu Mihjan dihukum dengan hukuman cambuk karena meminum khamar. Kemudian dia meminumnya kembali dan mendapatkan lagi hukuman tersebut. Khalifah Umar berpikir untuk mengasingkan Abu Mihjan ke daerah pesisir dengan dikawal oleh seorang prajurit. Namun dia melarikan diri dan menyusul Sa'ad bin Abi Waqqas di Qadisiyah. Sesampainya di Qadisiyah, lagi-lagi Abu Mihjan tak bertobat dari kebiasaan buruknya. Hingga tiba suatu hari meletus perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Mihjan ikut andil di dalamnya. Dia tampil gagah berani, bahkan termasuk yang paling bersemangat dan banyak membunuh musuh. Tetapi saat itu dia dikalahkan keinginannya untuk meminum khamr. Akhirnya dia pun meminumnya.
Sa'ad bin Abi Waqqas, sang panglima, menjatuhkan hukuman. Abu Mihjan dipenjara, tak boleh ikut jihad. Padahal jiwanya terbakar ingin membela agama yang ia cintai. Ia merasa putus asa dan sedih karena tidak menjadi seorang prajurit yang memperjuangkan agamanya. Di dalam penjara, dia sangat sedih karena tidak bisa bersama para mujahidin. Apalagi dari dalam penjara dia mendengar suara dentingan pedang dan teriakan serunya peperangan. Hatinya teriris, ingin sekali dia membantu kaum muslimin dalam melawan kaum Majusi Persia. Hal ini diketahui oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Mihjan kemudian memohon kepada istri Sa'ad agar dia berkenan melepaskan dan memberikan kuda Sa'ad yang bernama Balqa kepadanya. "Wahai istri Sa'ad, bebaskan aku, biarkan aku ikut jihad hari ini. Demi Allah, jika aku selamat, aku akan kembali dan menyerahkan diri ini untuk dihukum. Jika aku gugur, maka Allah cukup sebagai saksi bahwa aku tak lari." Sang istri Sa'ad terguncang. Ia menatap Abu Mihjan lama, lalu mengangguk perlahan. Ia melepaskan ikatan, diam-diam menyerahkan kuda milik Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Balqa. Abu Mihjan mengambil baju ziroh dan topeng wajah. Abu Mihjan berangkat ke medan tempur dengan wajah tertutup kain sehingga tidak seorang pun yang mengenalnya. Ia menerjang pasukan Persia tanpa belas kasih. Musuh terpental, satu demi satu jatuh. Bahkan pasukan muslim terdiam menyaksikan sosok bertopeng itu. Ia bergerak laksana petir, menebas kiri dan kanan. Bahkan pasukan Persia mengira itu adalah jin yang lepas dari langit. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit pada saat itu, memantau peperangan dari menara. Ia melihat kuda miliknya, Al-Balqa, melesat di medan laga. "Itu kuda milikku. Gaya bertempur itu, demi Allah, itu seperti Abu Mihjan." Sa'ad bin Abi Waqqas yang melihat hal itu pun sangat senang karena bantuan datang walaupun hanya dari satu orang saja, namun kekuatannya sebanding dengan 1000 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas pun bergumam, "Jika Abu Mihjan tidak ada di dalam jeruji kurungannya, maka aku sangat yakin bahwa orang itu adalah dia. Dan apabila Balqa tidak ada di kandangnya, maka aku sangat yakin bahwa kuda yang ditungganginya itu adalah Balqa." Melihat barisan musuh yang mulai kocar-kacir, maka spontan pasukan inti muslim kembali semangat dan menggempur habis-habisan pasukan Persia. Hingga akhirnya pimpinan pasukan Persia bernama Rustum berhasil dibunuh oleh seorang prajurit muslim yang bernama Hilal bin Ullafah. Seusai peperangan tersebut, maka Abu Mihjan kembali ke dalam penjara dan ia memborgol sendiri kakinya sebagaimana janjinya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendatanginya dan membuka borgol tersebut. Lalu ia berkata, "Wahai Abu Mihjan, kami tidak akan lagi mencambukmu karena khamr untuk selamanya." Kemudian Abu Mihjan menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meminum khamr lagi. Aku meninggalkan minuman tersebut bukan karena takut dicambuk oleh kalian, melainkan untuk membersihkan jiwaku. Awalnya aku melihat ada kebaikan pada khamr, tapi ia dapat merusak orang soleh. Demi Allah, aku tidak akan meminumnya kembali selama hidupku. Meskipun aku sakit, aku tidak akan menjadikannya obat." Sejak hari itu tak ada lagi cambuk, tak ada lagi aib. Yang tersisa hanyalah seorang pahlawan yang menang atas musuh dan atas dirinya sendiri. Abu Mihjan menjadi seorang muslim yang sejati dalam menjalankan ajaran agama.
Ia ahli tahajud dan seorang pejuang yang selalu membela agama Allah. Selesai dari satu peperangan, dia masuk ke peperangan lainnya untuk menghilangkan halangan yang menghalangi dakwah Islam. Hingga dalam waktu singkat, Islam hampir mencapai negeri Persia dan daerah sekitarnya seperti Sindu, India, Syam, dan Turki, serta Romawi. Jika bukan karena larangan agama dan cambuk, niscaya aku tetap akan mencintai Homer. Namun, kini jiwaku telah merdeka dari belenggunya dan aku memilih jalan Allah hingga akhir hayatku. Demikianlah kisah Abu Mihjan. Semoga kita dapat mengambil hal yang baik dan membuang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.